Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh para calon pengantin ketika hendak melangsungkan pernikahan. Bukan hanya soal finansial, calon pengantin juga perlu memperhatikan masalah kesehatan baik fisik ataupun mental sebelum menikah. Sebelum melakukan pernikahan, sebaiknya para calon pengantin melakukan persiapan pranikah. Salah satunya yaitu persiapan fisik dengan cara cek status kesehatan pasangan. Bagi para calon pengantin, sebaiknya menjalani beberapa prosedur pemeriksaan kesehatan. Contohnya pemeriksaan tanda-tanda vital, yakni pemeriksaan suhu, nadi, respirasi, dan tekanan darah. Pemeriksaan status gizi seperti pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan tanda-tanda anemia. Selain itu, dilakukan pemeriksaan darah rutin, yakni untuk mengetahui HB, golongan darah, dan resus. Selanjutnya, pemeriksaan rutin urin, pemeriksaan lain atas indikasi seperti pemeriksaan penyakit menular seksual, pemeriksaan HIV, dan pemeriksaan hepatitis B. Selanjutnya ada persiapan gizi. Persiapan gizi dilakukan untuk menanggulangi resiko terjadinya kek atau kekurangan energi kronik dengan cara pemberian tablet merah darah dan asam folat. Selanjutnya ada pemberian imunisasi TT atau tetanus toksoid pada calon pengantin yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi dengan cara sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik, membersihkan organ reproduksi dari depan ke belakang. Pakailah handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab. Khusus untuk wanita, jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Bagi laki-laki dianjurkan disunat untuk kesehatan. Bagi calon pengantin, harus mengetahui beberapa tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan. Yang pertama yaitu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menampar. Selanjutnya yaitu kekerasan psikis seperti menghina, mengeluarkan atau kata-kata komentar yang bisa melukai perasaan. Selanjutnya yaitu kekerasan seksual, yaitu mengajak, memaksa pasangan berhubungan seksual. Selanjutnya yaitu penelantaran. Contohnya yaitu tidak memberi nafkah kepada istri. Selanjutnya ada eksploitasi. Contohnya yaitu memanfaatkan. Selanjutnya yaitu organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan terdiri dari saluran telur, indung telur, bibir besar, bibir kecil, rahim, leher rahim, kelentit, lubang kencing, lubang vagina, dan anus. Ovarium, indung telur berfungsi mengeluarkan sel telur atau ovum. Sebulan sekali, indung telur kiri dan kanan secara bergiliran mengeluarkan sel telur. Yang kedua, tuba Fallopi atau saluran telur. Saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju rahim. Yang ketiga ada fimbre atau umbai-umbai. Dapat dianalogikan dengan jari-jari tangan. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan indung telur. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Merupakan tempat janin berkembang, bentuknya seperti buah pir dan berat nominalnya antara 30 sampai 50 gram. Yang kelima ada cervix atau leher rahim. Bagian uterus yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim akan membuka sehingga bayi dapat keluar. Yang keenam ada vagina atau liang kemaluan, merupakan sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter depan lebih kurang 6,5 cm dan dinding belakang
kurang lebih 9 cm yang bersifat elastis dengan berlipat-lipat. Fungsinya sebagai tempat penis berada saat bersenggama, tempat keluarnya menstruasi dan bayi. Yang ketujuh ada klitoris atau klentit. Bagian-bagian kelamin perempuan yang ini merupakan mengandung pembuluh darah dan sel yang merupakan paling peka rangsangan. Selanjutnya 8 labia atau bibir kemaluan, ya terdiri dari 2 bibir, yaitu bibir besar labia mayor dan bibir kecil labia minor. Nah, selanjutnya ada organ reproduksi laki-laki, terdiri dari kandung kemih, saluran sperma, tulang kemaluan, penis, kepala penis, kantung buah jakar, epididymis, buah jakar, kantung sperma, dan prostat. 1. Testis atau buah jakar berjumlah 2 untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Selanjutnya ada skrotum atau kantung buah jakar. Skrotum adalah tempat bergantungnya testis. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap. Selanjutnya ada vas deferens atau saluran sperma. Saluran yang menyalurkan sperma dari testis epidermis menuju ke utera atau saluran kencing. Selanjutnya ada prostat atau vesicula seminalis dan beberapa kelenjar lainnya. Kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau semen yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Selanjutnya ada penis yang berfungsi sebagai alat senggama dan sebagian saluran untuk pengeluaran sperma. Selanjutnya kehamilan. Kehamilan itu ada kehamilan ideal dan ada kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Kehamilan tidak diinginkan biasanya dapat terjadi akibat hubungan seks pranikah, akibat gagal atau drop out KB pada unmet need atau wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Berikut ini contohnya, seperti ini contohnya. Ada metode modern jangka pendek seperti pil, kondom, dan suntik. Adapun metode modern jangka panjang yaitu seperti implan dan IUD. Selanjutnya ada metode alamiah yaitu pantang berkala, pengukuran suhu basal, dan penilaian lendir vagina. Bagi para calon pengantin sebaiknya mengetahui tanda-tanda kehamilan. Berikut ini tanda-tanda kehamilan. Yang pertama, jika dilakukan tes pack maka hasilnya akan positif. Tidak mendapat menstruasi atau haid sebagaimana biasanya. Timbul rasa mual, muntah-muntah, dan pusing terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil. Tidak ada nafsu makan. Yang biasanya makan 3 kali sehari ini jadi tidak mau makan atau tidak nafsu untuk makan. Selanjutnya, kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau tidak pernah dimakannya. Contohnya yang biasanya tidak suka sate namun tiba-tiba menginginkan untuk memakan sate. Selanjutnya, pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Selain mengetahui tanda-tanda kehamilan, bagi para calon pengantin juga dianjurkan mengetahui bagaimana menjaga kehamilan. Salah satu cara menjaga kehamilan yaitu dengan tidak kelelahan dan tidak mengangkat benda berat. Berbaring 1 jam pada siang hari, istirahat yang cukup 9-10 jam, berpakaian longgar, menyerap keringat, dan tidak berpakaian yang terlalu ketat. Diusahakan untuk senam hamil, tidak merokok dan hindari asap rokok, serta memakan makanan yang bergizi seimbang. Tanda bahaya kehamilan salah satunya yaitu perdarahan pada waktu hamil,
bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala atau kejang, demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, muntah terus dan tidak mau makan, berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3. Tanda-tanda ibu melahirkan. Yang pertama, perut mulus secara teratur, mulusnya sering dan lama. Yang kedua, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Yang ketiga, keluar air ketuban dari jalan lahir. Yang keempat, bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulus teratur yang pertama. Selanjutnya, ada infeksi menular seksual atau IMS. Contohnya yaitu gonore atau kencing nanah, sipilis atau raja singa, herpes genitalis. Infeksi saluran reproduksi atau ISR. Contohnya Candidosis vaginalis, vaginosis bakterial, dan trichomoniasis. HIV merupakan kuman atau virus penyebab AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Penularan HIV/AIDS yaitu melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan menggunakan jarum suntik yang sama, serta bayi yang dilahirkan dari ibu yang menderita HIV/AIDS. Cara pencegahannya yaitu dengan tetap setia pada pasangan, menggunakan kondom, dan tidak menggunakan narkoba. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.